warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog bersama Komisi 5 DPRD Lampung bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas revitalisasi puskesmas, memperpendek jarak dan standarisasi kualitas layanan puskesmas. Di sebelah saya sudah ada Ibu Condrowati, ya. Ibu Condrowati, halo Bu. Halo, sehat, alhamdulillah. Semangat banget hari ini. Semangat. Oke. Kemudian ada Ibu Mardiana selaku Wakil Ketua Komisi 5. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya. Jangan lupa juga saya sudah menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Edwin Rusli MKM. Pak Edwin, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik, kita akan mulai pembahasan kita, mungkin saya ke Pak Kadis dulu nih. Oke. Standar layanan kesehatan itu yang seperti apa sih Pak Kadis untuk meningkatkan tentunya kualitas kesehatan masyarakat kita gitu. Standarnya itu yang bagaimana dan standar yang seperti apa yang harus dijalankan gitu Pak Kadis. Ya, terima kasih. Jadi standar pelayanan kesehatan itu sebenarnya sudah jelas tercantum di dalam mulai dari FKTP, puskesmas, ataupun di rumah sakit. Jadi standar yang benar-benar dapat dipakai masyarakat adalah yang memang dijalankan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah ini perlu diketahui karena banyaknya sekarang tenaga-tenaga medis ataupun tempat-tempat pengobatan yang menjamur. Bahkan di sekitar puskesmas. Jadi itu tenaga kesehatan, tempat-tempat kesehatan yang menjamur itu dikelola oleh orang-orang yang tidak berizin. Tidak berizin yang kita khawatirkan akan membawa dampak yang tidak baik untuk masyarakat. Gitu. Jadi standar harus kita ikutin. Gitu. Kalau fase pelayanan gitu kan, proses pelayanan itu mungkin di sini Pak Kadis bisa memberikan penjelasan alur bagi masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan Pak Kadis. Jadi alur yang diharapkan itu kalau ada masyarakat yang sakit, mereka harus ke puskesmas dulu, ke tempat FKTP yang paling rendah dulu. Kecuali kalau memang kejadiannya dekat dengan rumah sakit, itu memang harus ke rumah sakit. Tetapi kalau yang memang mereka dalam kondisi yang tidak baik, mereka dari rumah sakit, dari puskesmas, kalau memang di puskesmas tidak dapat menyelesaikan itu, baru mereka dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Nah, dari rumah sakit tipenya tipe C. Kalau tipe C tidak dapat menangani, ke rumah sakit tipe B. Itu standar sebenarnya sudah dipakai oleh BPJS. Nah, standar itu sudah standar di BPJS. Gitu. Oke. Baik, Pak Kadis, kalau komitmen deh, mungkin pemirsa juga pengen tahu nih komitmen pemerintah terkait layanan kesehatan ini masuk nggak Pak Kadis dalam komitmen pemerintah dan pelaksanaannya seperti apa Pak Kadis? Ya, di dalam komitmen dengan pemerintah sebenarnya sangat masuk karena dari pemerintah pun sangat menginginkan masyarakatnya dapat diobati oleh tenaga yang benar-benar mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi standar dari pemerintah itu standar yang baku sebenarnya. Dari mereka dilayani di tempat yang rendah sampai ke tempat yang tinggi, bahkan sampai dengan tingkat yang memerlukan operasi atau lainnya, itu yang diinginkan. Harus standar gitu. Rumah sakit yang saat ini jadi prioritas pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan mutu pelayanan Pak Kadis. Rumah sakit yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan itu sebenarnya ada di Kota Bandar Lampung. Itu Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, Rumah Sakit Abdul Muluk itu sangat lengkap dengan kriteria yang benar-benar dari tipe paling rendah sampai dengan paling tinggi dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Abdul Muluk.
dengan peralatan dan tenaga SDM-nya yang benar-benar mereka lengkap. Jadi Rumah Sakit Abdul Muluk yang benar-benar udah siap dengan semuanya. Sekarang saya ke Komisi 5 nih. Ini kan komitmen yang disampaikan oleh Pak Dirjen, komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima tentunya kan yang disampaikan oleh Pak Kadis. Nah, tapi fakta di lapangannya gitu, apa yang sering diperhatikan oleh para wakil rakyat nih. Saya mulai dulu mungkin dari Bu Condrowati, silakan Bu. Oke, makasih. Berarti sebenarnya tadi Pak Kadis sudah menjelaskan standar, fase, dan lain-lainnya ya. Tetapi fakta di lapangan, fakta ini ya suka atau tidak suka, memang pelayanannya, terutama pelayanan Pak Kadis, pelayanan yang masih kurang. Walaupun sekarang kalau yang di Rumah Sakit Abdul Muluk itu sudah selalu berbenah dan selalu menjadi lebih baik lagi. Kebetulan kami kemarin juga mengunjungi Abdul Muluk, juga kami cross check langsung ke lapangan, kami cek di Poli, kami cek di Bangsal, kami cek di IGD, pelayanannya sudah menjadi lebih baik lagi. Tetapi yang perlu dijelaskan ke puskesmas ini memang yang pelayanannya masih agak kurang kalau menurut saya. Makanya saya minta kepada Pak Kadis Kesehatan di bidang beliau agar Pak Kadis ini bisa menegur, bisa cross check ke puskesmas yang pelayanannya kurang. Kadang mohon maaf mereka pada jutek, senyum sapa ramahnya kurang. Apa kita sudah sakit sampai sana dijutekin kan jengkel juga. Sebenarnya kalau kita memanusiakan manusia, sama-sama melayani, yang sakit ngerti, yang pihak puskesmas ngerti, it's okay kalau menurut saya. Itu. Apalagi di wilayah terpencil ya. Nah, kalau terpencil itu nggak usah dibilang. Kasihan juga, tempo hari saya lihat di media, ibu-ibu mau melahirkan itu ditandu nyebrang sungai. Sedih saya mikirnya itu. Miris. Ya. Kalau dari Bu Mardiana, hal-hal yang selama ini dirangkum ya, kira aspirasi yang diserap gitu. Oke, terima kasih Mbak. Tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Kadis, begitu juga dengan Bu Condro kaitan dengan permasalahan kesehatan, terutama di puskesmas ya. Kalau di lapangan ini kita bahas kendala permasalahan, tentunya berbicara masalah puskesmas ini luar biasa. Karena kita harus dihadapkan dengan kondisi di bawah yang memang benar-benar puskesmas merupakan dasar kesehatan masyarakat, fasilitas masyarakat dari tingkat bawah. Nah, di sini kita bisa melihat di mana di daerah kita, di Provinsi Lampung ini masih jauh dari kategori kita untuk kesehatan itu yang baik. Walaupun saat ini pemerintah juga sudah banyak berbenah untuk berproses lebih baik lagi seperti itu. Kita banyak mendapatkan puskesmas di bawah itu dengan kondisi akses yang memang untuk menempuh warga masyarakat menuju tempatnya saja. Ini bisa memakan waktu yang tidak sesuai dengan kondisi dari daerah tersebut. Misalkan saja seharusnya kalau terpencil itu maksimal kita bisa 2 jam sampai di lokasi, tapi kita masih banyak menemukan puskesmas yang memang ketika kita harus ke puskesmas saja, ini lebih dari waktu yang kita sesuai standarnya seperti itu. Kalau misalnya tidak terpencil misalnya 1 jam, masih juga ada kita temukan yang seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita menjadi catatan besar buat pemerintah kita, terutama Provinsi Lampung, yang harus kita lihat dulu adalah akses dari masyarakat menuju tempat puskesmas tersebut. Baru kita melihat dari kondisi puskesmasnya. Nah, di sini kita bisa melihat fasilitas yang ada di puskesmas kita. Baik gedung puskesmasnya, masih banyak kondisinya yang sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi dengan peralatan yang ada di puskesmas tersebut. Di alatnya juga yang nggak lengkap, dari kondisi juga sumber dayanya yang memang seadanya, pelayanannya, karena dia terbatas sumber daya yang di bawah. Sehingga pelayanan ini kan sangat-sangat terbatas. Seharusnya tenaga kesehatan bisa beberapa yang taruh di puskesmas tersebut, karena kita keterbatasan tenaga kesehatan mungkin dengan anggaran juga yang terbatas, nggak harus melayani sebanyak masyarakat dengan posisi tersebut. Terkadang ya itu tadi, kita sering melihat pelayanan dari nakes itu sendiri kurang ramah dengan masyarakat. Ketika masyarakat yang namanya orang sakit, nggak mungkin kita nggak protes, nggak ngeluh, pasti ngeluh.
lagi sehat aja kita ngeluh, apalagi datang ke situ pasti sakit kan, nggak mungkin kita ke puskesmas ketika kita nggak sakit gitu. Nah, banyakan ya itu tadi banyak nakes-nakes ini kurang sabar. Karena itu tadi mungkin kendalanya ya karena sumber daya dan kapasitas, kualitas dan komposisi volume yang harusnya sekian banyak nakes yang taruh di puskesmas di situ tidak sesuai dengan apa yang mereka laksanakan, sehingga terjadilah kendala-kendala yang mungkin kita lihat kurang etis dan enak buat masyarakat kita. Ini juga menjadi pelajaran, Mbak, buat kita semua, buat pemerintah khususnya Provinsi Lampung, harus berbenah sampai ke tenaga kesehatan untuk melayani secara tulus ikhlas. Ini kan susah, Mbak, kalau kita bahas tulus ikhlas ini. Ketika kita capek juga hilang juga tulus dari ikhlas kita. Ini menjadi bagaimana caranya kita sama-sama artinya mempunyai itikat niat baik khususnya di kesehatan, apalagi di puskesmas yang memang di bawah tadi sudah disampaikan urutannya sebelum kita lebih lagi ke rumah sakit tipe C, tipe B, dan seperti itu lainnya, kita harus dihadapkan dengan kondisi puskesmas kita yang jauh dari kata layak rata-rata di Provinsi Lampung, walaupun sudah ada beberapa puskesmas yang menjadi andalan buat di Provinsi Lampung, tapi itu tidak mengakomodir dengan jumlah ya masyarakat di Provinsi Lampung untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Jadi itu, Mbak, yang dapat disampaikan. Saya kembali lagi ke Pak Kadis nih, Pak Kadis, program revitalisasi puskesmas ini perlu nggak dilakukan atau sudah atau sedang Pak Kadis dilakukan di Provinsi Lampung? Untuk di Provinsi Lampung, revitalisasi itu sebenarnya sudah lama, sudah ada 3-4 tahun yang lalu. Jadi di seluruh puskesmas, di seluruh provinsi ini, baik di Waikanan, Kota Bumi, itu sudah cukup lengkap dan sudah cukup modern. Hanya saja mungkin SDM-nya yang kurang pelatihan. Nah, SDM inilah yang harus kita latih terus, jangan sampai alat yang sudah bagus tidak terpakai. Gitu. Jadi kalau untuk revitalisasi puskesmasnya sendiri dengan alat-alat yang lebih canggih sudah dimulai. Oh, sudah dimulai sejak 3 tahun lalu. Iya. Kemudian apa ya, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, manfaat itu sebenarnya sejalan dengan peningkatan kualitas SDM-nya. Karena apa? Banyak sekali alat-alat yang dibeli oleh pemerintah pusat, diberikan kepada puskesmas, tetapi tidak dapat dilaksanakan di puskesmas. Karena tadi SDM-nya belum terlatih. Nah, sekarang memang sedang gencar-gencarnya kita melakukan pelatihan-pelatihan terus. Kita dari provinsi hanya bisa menyaksikan, karena anggarannya apapun dari pusat, dari kabupaten kota. Nah, tapi kita selalu mengingatkan mereka bahwa mereka harus ikut pelatihan terus. Nah, akhirnya dengan kita mengingatkan tersebut, sekarang sudah lumayan banyak yang bisa. Menurut Bu Condrowati ini, revitalisasi kan sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi sejak 3 tahun lalu gitu. Nah, tujuannya itu tercapai belum kalau menurut Bu Condro gitu? Kalau menurut saya belum tercapai. Belum. Kenapa saya mengatakan belum tercapai? Karena itu tadi dijelaskan oleh Pak Kadis. Misalkan dikirimin alat medis, banyak tenaga medisnya yang belum ngerti bagaimana cara menggunakan alat itu, salah satunya itu. Itu salah satunya di sarana prasarana. Misalkan di puskesmas harusnya, misalkan kita mau USG, nggak ada alat USG-nya, kan? Harusnya dengan revitalisasi ini, Sapras itu di setiap puskesmas dilengkapi. Jadi misalkan apalagi sekarang ini TBC, misalkan sakit TBC di Lampung kan tertinggi, nomor 2 dari bawah, dari Sumatera ini kan, dari ini lah 10 besar di Indonesia ya Pak Kadis ya. Jadi ada screening alat pendeteksi dini agar masyarakat pada waktu ingin berobat tidak harus yang tadi fasenya kan, kalau masyarakat kan harus ke rujukan ke A, ke C, ke B, ke A. Itu kan memakankan waktu yang panjang. Jadi saya minta
dengan revitalisasi ini, prasarana dari puskesmas ya tolong dilengkapi di situ, berikut dengan SDM-nya. Karena kalau di rumah sakit sebenarnya tadi udah dibahas sama Bu Mardiana sama saya juga, pelayanan nomor satu. Masyarakat itu nggak ngerti, Bu, prosedurnya begini, mereka nggak mau tahu. Yang penting begitu masuk, oh pelayanannya ternyata bagus di sana, cepat, tanggap, gercep, senyum, sapa, ramah. Itu yang kita satset. Nah, itu yang sering kita lupakan. Jadi kembali lagi saya minta kepada Pak Kadis, karena memang puskesmas itu di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, agar Dinas Kesehatan sering cross check kepada puskesmas. Mungkin Pak Kadis, saya sering ini Pak nyelonong di puskesmas ini, saya lihat pantau, pura-pura jadi pasien, itu pelayanannya mohon maaf kurang. Walaupun tidak semua puskesmas begitu ya Pak Kadis ya, tetapi kalau saya bilang separuh lebih pelayanannya kurang. Kalau menurut saya Dari jadi 100% berapa persen? 50%. Oke. Bisa sampai 60 malah. Karena memang kalau puskesmas, orang mau berobat ke puskesmas pada males Pak. Lebih baik ke dokter. Gitu loh. Apalagi itu tadi persyaratnya itu. Dan memang kuncinya di pelayanan. Kalau pelayanannya oke, pasti semuanya oke. Gitu Mbak. Saya balik lagi ke Pak Kadis, artinya Pak Kadis kalau revitalisasi ini sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu, namun kendala yang sudah diutarakan tadi, SDM, sarana, prasarana, akankah Dinas Kesehatan diam aja dengan kendala ini Pak Kadis, ataukah ada upaya yang akan dilakukan Pak Kadis? Ya, kita sih tidak mungkin diam, karena pertama alat-alat tersebut sudah dibeli oleh pemerintah untuk dipakai di puskesmas. Kalau tidak dipakai, alat itu akan mubazir dan kita juga dosa. Nah, jadi kita sudah melatih setiap saat untuk misalnya USG, EKG, itu dokter-dokter ataupun perawat atau bidannya yang untuk memakai alat tersebut kita latih. Nah, tetapi masih kurang memang. Karena kan pelatihan memerlukan pertama biaya, kedua manusia-manusianya itu. Jadi kita berharap masyarakat juga memaklumi itu. Jadi tetapi kita akan selalu mendorong untuk selalu pelatihan itu. Ya. Idealnya nih Pak Kadis, satu desa atau satu kelurahan itu untuk bisa menjangkau pelayanan kesehatan di masyarakat sekitar itu berapa puskes? Satu puskes, satu kecamatan atau satu kelurahan Pak Kadis? Ya, sekarang ini satu kecamatan satu puskes. Sekarang. Yang ada ya? Yang ada. Tetapi sudah ada juga sudah ada penambahan bahwa dalam satu kecamatan udah ada 2 puskes atau 3 puskes. Sudah mulai bertambah terus. Karena kita melihat kebutuhan terhadap tenaga kesehatan memang sangat dibutuhkan. Lebih dalam lagi nih Pak Kadis, artinya kendala SDM tadi, kita balik lagi ke kendala SDM itu terkendala biaya, dana, oke. Begitu Pak Kadis? Ya, pastinya. Berarti ini dibahas di Komisi 5 ya Pak Kadis? Gimana menanggapi itu? Bu Mardiana silakan. Oke, baik, saya tanggapi. Kalau permasalahan anggaran ini repot. Mau kita berasumsi kita mempunyai perencanaan yang luar biasa pun, yang memang kendalanya di anggaran yang sangat-sangat terbatas. Apalagi saat ini dengan kebijakan dari pemerintah pusat, adanya efisiensi, sangat sekali berpengaruh kami di daerah ini besar. Apalagi di kesehatan tentunya. Ya, tapi terlebih lagi dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis kaitan dengan proses apa yang telah dilaksanakan revitalisasi dari puskesmas ini sendiri, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi kembali Pak, jika memang sumber daya manusianya tidak ada atau tidak baik. Nah, ini kita identifikasi karena tidak semua juga yang dikatakan Pak Kadis tadi bisa seperti itu. Dan kadang juga ada hampir semua seperti itu. Jadi upaya kita yang utama adalah kita harus mengidentifikasi ulang, mulai dari perencanaan kembali. Kita rencanakan dengan mengidentifikasi, setelah itu kita jangan lupa fungsi kontrol di sini.
buat apa program kegiatan kita buat, tetapi kontrol pengawasan kita tidak ada dari dinas. Karena itu sangat penting pengawasan. Mau dibeliin alat apapun, jika pengawasan itu nggak ada, banyak kendalanya, Tidak dipakai. banyak keaneh-anehnya. Contohnya saja, kita rumah sakit misalnya yang terpencil, yang di daerah-daerah yang mungkin dari pengawasan pusat jauh, kita mengadakan alat misalnya untuk buat operasi apa atau untuk cek apa, yang dibelinya bekas. Nah, kan ini kita nggak ngerti ya, kalau kita bukan orang kesehatan, apa tahu itu tipe apa, mereknya apa, kan kita nggak terlalu paham untuk mengawasi itu, apalagi kami di sini yang beraneka ragam, kami sebagai wakil rakyat yang memang harus juga ikut mengawasi di situ. Tentunya adalah fungsi kontrol dari dinas-dinas terkait substansi yang memang menguasai hal tersebut yang harus kita tingkatkan, sehingga pengawasan itu jangan sampai terjadi apabila dari dinas ataupun dari OPD-OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya dengan melengkapi alat-alat kesehatan di tempat-tempat ini, bisa termonitor apa yang direncanakan, itu yang direalisasikan. Oke, baik. Pak Kadis, kalau pemerataan SDM mungkinkah dilakukan, Pak Kadis? Kalau pemerataan SDM untuk di Lampung, sekarang sudah cukup. Sudah cukup. Misal Sudah cukup. maksud aku gini, di satu wilayah gitu yang SDM-nya banyak, Ya. mumpuni, Ya. kemudian dimutasi ke wilayah yang Wilayah lebih lain. terpencil. Ya. Seperti itu mungkin nggak dilakukan, Pak Kadis, untuk Jadi kalau untuk tenaga misalnya dokter spesialis, karena mereka masih sedikit, mereka akhirnya tidak mau ke daerah-daerah pedesaan, ke kecamatan, karena pertama-tama mereka mungkin tidak balik modal kali ya. Kalau mereka, tetapi masih banyak juga dokter yang mau. Walaupun dengan kita bikinkan jadwal piket, jadi seminggu 2 kali mereka ke wilayah tersebut. Ya. Jadi dengan itulah kita untuk caranya untuk meratakan pelayanan kesehatan ini. nakes juga mungkin nggak, Pak Kadis, kalau gitu? Kalau nakes sih banyak. Sudah ya? Sudah Kalau banyak. nakes sih terutama bidan, perawat itu banyak. Sudah banyak ya, Sudah Pak banyak. Kadis. Oke, baik. Nah, kita bicara soal puskesmas ini ternyata banyak masalahnya. ternyata nggak sesederhana itu ya ternyata. Karena puskesmas itu pelayanan dasar ya, menurut Bu Condrawati. Gimana nih di dapil Bu Condrawati gitu terkait puskesmas yang terjadi di sana? Karena puskesmas tadi kan pelayanan dasar, tempat kita pertolongan pertama masyarakat dalam hal kesehatan, ya itu di puskesmas, kan begitu. Tetapi yang saya lihat banyak sekali puskesmas itu yang tidak siap untuk melayani pertolongan pertama, kan begitu. Contoh misalkan ada masyarakat, ada salah satu waktu itu agak viral, saya lapor sama Pak Kadis ya, Pak Kadis, di salah satu puskesmas di Tulang Bawang Barat ada masyarakat yang keracunan obat, masuk ke sana, dilempar sini, akhirnya meninggal. Kan itu nggak benar. Nah, jadi untuk itu agar puskesmas ini ya berbenah diri tadi, apalagi sudah revitalisasi, udah 3 tahun ya Pak ya berjalan. Tapi saya rasa revitalisasi ini belum berjalan maksimal, karena masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat, misal mau berobat di salah satu puskesmas, mereka sering bawa nama saya. Oh, saya keluarganya ini, saya udah ngomong sama Ibu Condro, begini gitu. Dilayani dengan baik. Iya kalau mereka kenal saya. Lah kalau tidak, kan tidak semua orang tahu kan. Oh ada ordal misalkan kan gitu. Baik gitu. Jadi saya sebagai fungsi sebagai DPR tadi juga udah disinggung Bu Mardiana sebagai fungsi pengawasan agar puskesmas ini mari kita bersama-sama lah merevitalisasi puskesmas agar apa tujuan mulia dari pemerintah bisa berjalan dengan baik. Kan tujuan revitalisasi kan untuk memperbaiki ya puskesmas kan begitu Pak.
untuk memperbaiki puskesmas agar berjalan dengan baik. Padahal di situ sudah jelas di sarana, prasarana, di SDM, di tenaga medis, di semuanya diperbarui. Kan begitu. Cuman kendalanya tadi misalkan di puskesmas kan harus ada dokter gigi, dokter spesialis, dokter umum, salah satunya itu kan. Jadi tadi kendala kalau dokter spesialis karena memang katanya biayanya mahal ya Pak ya. Di rumah sakit kan kalau spesialis. Paling on call ya Pak ya kalau rumah sakit. Jadi intinya yang dasar, misalkan dokter umum dengan dokter gigi harus ada. Harus ada itu, dokter umum, dokter gigi harus ada, itu standar baku ya Pak Kadis ya. Jadi minta itu, dan yang jelas pelayanannya tadi, di mana-mana pun, mau rumah sakit besar, mau puskesmas, pelayanan nomor 1. Kalau pelayanannya bagus, pasti masyarakat juga tidak mengeluh. Saya yakin pasti banyak masyarakat juga ke puskesmas mengeluh begini. Tetapi kita juga jangan menyalahkan 100% kepada petugas medis, kan begitu. Mungkin kadang kan pasien juga ada yang rewel, petugas medisnya sudah sabar, udah ini pasiennya rewel, ada juga. Tetapi ada juga kebalikannya, pasiennya udah tahu sabar diem, petugasnya yang jutek, kan begitu. Makanya itu tadi kuncinya, pelayanannya harus bagus, senyum, sapa, ramah. Gitu. Tetap balik lagi ke pelayanan tadi. Iya, ya. pelayanan. Oke. Fasilitas yang jauh nih Pak Kadis, apa solusi kalau masyarakat ingin mendapatkan fasilitas kesehatan namun jaraknya jauh gitu? Solusi dari pemerintah itu seperti apa Pak Kadis? Iya, kalau tempatnya jauh, sementara pelayanan itu hanya ada misalnya puskesmas, tetapi mencari rumah sakit itu sebenarnya hanya makan waktu 2 atau 3 jam. Masih bisa kuber sama masyarakat. Yang walaupun dia tidak tinggalnya di iya, pelosok. Karena jalanan kita kan sudah bagus. Untuk mendukung layanan tersebut ya kita infrastruktur kita sudah dibangun oleh pemerintah. Jadi sebenarnya tidak ada lagi kendala yang berarti. Rasa nyaman, bicara soal rasa nyaman itu kan bicara soal kepuasan ya Pak, kepuasan si pasien itu sendiri, sedangkan kepuasan itu setiap individu tentu berbeda-beda gitu. Nah ini ada standar nggak nih Pak layan? Ada standar nggak sih Pak Kadis? Kalau standar saya rasa tidak ada, karena rasa nyaman itu berbeda-beda lah, setiap orang memerlukannya. Ada yang sudah puas dengan pelayanan di puskesmas ini, tetapi ada juga yang tidak puas. Ya, di kami pun di kota ini, di kota Bandar Lampung masih ada, ya begitu. Kemarin di rumah sakit, misalnya rumah sakit bersalin, ya ada yang sudah nyaman, ada yang belum nyaman. Tetapi ada Pak, standar dari pemerintah ada. Iya, Bukannya tidak ada, ada. Ada ya. Standar dari pemerintah, Permenkes nomor 6 tahun 2024, di situ dijelaskan tentang standar tenaga medis. Yang tertulisnya ya? Iya, ada standarnya ada. Ya. Artinya senyum sapa tadi ya Pak? Iya, aman, misalnya lingkungan. Ya kan biasanya kalau misalkan kayak apa, misalkan di suatu puskesmas itu ada ruangan yang, oh ini untuk yang tertular, ini tidak tertular. Ini yang menular tidak dicampurkan. Ada fasilitas untuk anak bagaimana? Keadaannya Mas ini aman bagaimana? Kan gitu. Kualitas sanitasinya bagaimana? Itu salah satu standar sesuai dengan Permenkes nomor 6 tahun 2024. Ya. Ya, itu mungkin saya tambahkan dikit. Adanya standar tersebut dari penilaian akreditasi. Ya, akreditasi untuk puskesmas sampai rumah sakit. Ya. Sekarang ini kalau nggak salah nih Pak, pemerintah itu sedang apa ya, memvalidasi ya data BPJS yang dibayarin sama pemerintah gitu. Nah, ada kemarin itu pasien yang tiba-tiba sedang dirawat, lalu diketahui bahwa nonaktif baru 2 hari gitu. Nah, ini apa kebijakan pemerintah ini Pak? Ya. Kalau kebijakan pemerintah sih sebenarnya kalau mengikuti aturan bahwa dia memang harus diusulkan, ya diusulkan kembali
oleh keluarganya atau siapapun. Tapi tetap dilayani kan Pak? Ya, tetap Tetap diurus kan Pak pasiennya? tetap pasti diurus. Tetap diurus ya. Oke, baik, kita break dulu sejenak mungkin ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog bersama Komisi 5 akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kita kedatangan tamu, Dokter Dia, apa kabar? Dia Anjarini ya, Dokter Dia selaku Kabid Pelayanan dan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Oke, saya ke Dokter Dia nih, mungkin Dokter Dia apakah ada terdapat standar nih? Kita kan temanya sudah tahu mungkin ya, revitalisasi puskesmas, memperpendek jarak dan standarisasi kualitas puskesmas. Secara nasional gitu terkait sarana, tenaga medis dan pelayanan di puskesmas, apakah sama di masing-masing wilayah ataupun daerah? Ya, baik. Terima kasih. Kami izin menambahkan apa yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Bapak Dr. Evelyn, bahwasanya kami di bidang pelayanan kesehatan membawahi ada 322 puskesmas se-Provinsi Lampung. Kemudian ada 578 klinik yang tercatat di wilayah Provinsi Lampung dan ada 83 rumah sakit se-Provinsi Lampung. Baik itu FKTP, puskesmas dan juga klinik yang ada di wilayah Provinsi Lampung dan juga rumah sakit selaku FKRTL, maka semuanya perlu adanya standarisasi. Jadi standarisasi ini betul tadi apa yang dikatakan Ibu Dewa, Ibu Condro, terima kasih, bahwasanya memang ada standar akreditasi yang tadi tersebutkan di Permenkes nomor 6 tahun 2024 dan itu masih terus sampai sekarang dan waktu untuk penilaian ulang setiap 5 tahun sekali dan setiap 3 bulan sekali maka puskesmas ataupun rumah sakit mereka wajib untuk menjalankan PPS namanya perencanaan perbaikan strategis. Nah ini juga sebagai layanan peningkatan mutu layanan di puskesmas, di klinik ataupun di rumah sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan kalau seandainya tidak sesuai dengan standar, maka Kementerian Kesehatan akan menurunkan atau mencabut akreditasi yang telah dicapai dari masing-masing FKTP atau FRTL tersebut. Ya, jadi sudah ada beberapa memang di wilayah Provinsi Lampung, contoh misalnya yang sudah tercapai akreditasi paripurna seperti itu. Ternyata dia tidak patuh untuk melaporkan mutu layanannya. Pelaporan INM, IKP, seperti itu yang dari pusat, SIS online, rekam medik elektronik, dan yang lainnya, maka siap-siap akan diturunkan status akreditasi paripurnanya bisa menjadi madya ataupun bisa menjadi dasar, seperti itu, atau dia hanya utama saja, seperti itu. Dan ini sudah terjadi di wilayah Provinsi Lampung, kemudian termasuk juga puskesmas dan juga klinik. Jadi siap-siap harus mempertahankan mutu layanannya sesuai dengan standar akreditasi yang telah ditetapkan itu. Jadi standar itu memang sudah diatur dan ditentukan secara nasional? Ya, betul. Oke, baik. Tadi yang sudah diutarakan bahwasanya sudah kita bahas tadi, revitalisasi ini masih terkendala terkait sarana dan prasarana, kemudian SDM gitu. Nah, pembenahannya akan dilakukan kapan dan bagaimana proses pembenahannya, Bu Dia? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini sudah mulai berproses terkait dengan pembenahan ini, baik itu yang di puskesmas ataupun juga di rumah sakit. Di puskesmas, dari tahun sebelumnya kami sudah memetakan melalui SOPI. SOPI itu adalah satu aplikasi dari Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan alat kesehatan, alkesnya. Jadi alkes yang perlu dipenuhi di puskesmas seperti contoh misalnya kursi gigi, kemudian EKG, kemudian alat laboratorium, kemudian alat pemeriksaan yang lainnya, USG, seperti itu dipenuhi selama ada tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatannya itu ada di puskesmas 9 tenaga kesehatan untuk saat ini. Tapi aturan yang terbaru ke depan menjadi 11 tenaga kesehatan. Yang 9 tenaga kesehatan itu harus ada dokter umum, dokter gigi, apoteker, analis, kemudian ada perawat, bidan, kemudian tenaga yang lainnya penunjangnya itu ada 9 tenaga kesehatan termasuk gizi dan yang lain-lainnya. Ke depan ada 11
nakes tambahannya 2 itu adalah fisioterapi dan psikologi klinis seperti itu. Nah, kalau ada SDM-nya maka dipenuhi alkesnya, dan alhamdulillah ini sudah mulai berdatangan dari pusat. Yang untuk saat ini ada seperti alat untuk intubasi seperti itu, kemudian infantepis, kemudian ada EKG, nanti the next akan ada USG, dan ada kursi gigi yang juga sudah mulai datang. Tetapi bantuan dari pusat, Sophie langsung menuju ke puskesmas yang mereka usulkan melalui aspak di puskesmas masing-masing. Nah, bagaimana dengan rumah sakit? Nah, rumah sakit juga mereka mengusulkan melalui aplikasi Sihren. Jadi untuk dapat meningkatkan mutu layanan, 10 pelayanan penyakit prioritas dari Kementerian Kesehatan, yaitu penyakit kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, kesehatan ibu anak, kemudian gastrohepatologi, kemudian penyakit diabetes mellitus, tuberkulosis, kemudian penyakit jiwa. Ada 10 penyakit ini, maka juga ketika ada SDM-nya dipenuhi alat kesehatannya melalui aplikasi Sihren. Yang sudah datang alatnya ada mamografi, ada CT scan yang levelnya kabupaten kota 64 slice. Kemudian yang lebih tinggi lagi layanan kompetensi layanannya, maka dapatnya 128 slice. Kemudian dapat peralatan Eko, kemudian dapat cat lab beserta dengan bangunannya. Ini dari Kementerian Kesehatan dan bekerjasama dengan Kementerian PU. Untuk gedungnya dari pusat mengkolaborasikan dengan PU Cipta Karya yang ada di Provinsi Lampung. Jadi semua akses itu dipermudah, akses itu didekatkan, dan juga termasuk rujukan untuk Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, sebagai rujukan dari puskesmas itu ke Tier 2 dulu, ke Labkesda, kemudian ke Labkesda yang tingkat 3 di provinsi. Labkesda juga dipenuhi alkesnya melalui aplikasi Impulse. Jadi luar biasa Kementerian Kesehatan untuk mensupport daerah. Yang penting kita gercep, Mbak. Gercep artinya kabupaten kota, dinas kesehatannya, dan juga dinas kesehatan provinsi gercep untuk menyambut yang menyengget anggaran pusat, kegiatannya apa saja. Dan salah satu contoh, kita punya program PHTC atau Quick Win dari Bapak Presiden kita, itu ada rumah sakit di daerah Krui yang alhamdulillah sudah terbangun dengan anggaran kurang lebih 150 miliar, dengan jumlah alkes yang di sana juga telah dipenuhi 23,5 miliar. Itu mendekatkan akses pada masyarakat ada di sana. Tinggal pembangunan SDM-nya juga dibantu dari Kementerian Kesehatan. Insya Allah nanti Lampung makin maju dengan kecepatan tim kami, baik itu di Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Dinas Kesehatan Kota, yang kami dorong terus-menerus. Dan tentunya dengan bantuan ibu-ibu Dewan, Komisi 5 Provinsi dan Kabupaten Kota, insya Allah kami yakin kita sama-sama mendorong ini pasti makin maju, karena semuanya terstruktur sampai di Kementerian Kesehatan. Demikian, Mbak. Baik. Peningkatan layanan yang Ibu sampaikan tadi gitu kan masih diperoleh respon dari masyarakat, bahkan mencapai 50% kalau kita presentasikan gitu, masih belum maksimal. Nah, ini langkahnya seperti apa nanti Bu ke depan? Ya, untuk layanan ya baik, memang masih ada keluhan ya daripada masyarakat. Ini yang kami upayakan, kami lengkapi dulu SDM, kemudian alkesnya mengikuti tentunya dengan standar akreditasi akan penuhi, sehingga mutu layanannya bisa kami tingkatkan terus-menerus di bawah. Jadi insya Allah dengan hal yang demikian continue kami lakukan kepada teman-teman kami di Kabupaten Kota dan semua rumah sakit seprovinsi Lampung di bawah kami untuk pembinaan dan pengawasannya, binwasnya, termasuk tidak hanya itu, jika ada masalah hal yang lainnya mungkin masyarakat juga bisa melapor kepada kami di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, karena ada perwakilan Majelis Disiplin Profesi di Dinas Kesehatan Provinsi. Salah satunya itu adalah saya dengan tim yang bisa kami sampaikan pada pusat untuk keluhan daripada pelanggan tentunya. Seperti itu. Program yang Ibu sampaikan ini menyeluruh ke seluruh puskesmas kan Bu? Di Iya, seluruh semua. penjuru Provinsi Lampung kan? Iya, Iya, semua seluruh. FKTP dan FKRTL yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Oke, baik. Gimana Bu Mardiana yang sudah dipaparkan oleh Dr. Diah tadi? Kalau yang dipaparkan Bu Diah tadi luar biasa sebenarnya yang sudah kita upayakan khususnya untuk pemerintah Provinsi Lampung. Tapi kembali lagi di bawah itu masih banyak kendala yang kita hadapi. Nah itu tadi persentase antara yang sudah kita benahi dengan apa yang terjadi di lapangan ini tidak seimbang di bawah. Pastinya ini adalah dimulai dari fungsi kontrol tadi yang pertama, dan kurangnya sosialisasi juga dari Dinas Kesehatan ini sebenarnya. Kami saja wakil dari masyarakat mungkin kurang
wawasan kami untuk yang disampaikan ke Bu Diah tadi ya baru ini juga kami memahami sedetil itu. Berarti kami dari masyarakat, khususnya kami juga nih wakil-wakil yang ada di sini, yang menginginkan juga dari dinas pemerintah, khususnya dinas kesehatan ini, bahwasanya sosialisasi yang disampaikan Bu Diah tadi ini akan diperjelas lagi sampai tingkat bawah, sehingga masyarakat bawah juga paham dengan apa yang sudah menjadi standar yang disampaikan oleh dokter tadi, seperti itu. Karena masyarakat ini tidak adanya sosialisasi sampai di bawah, saya rasa nggak mungkin program-program yang tadi disampaikan oleh dokter Diah tadi itu mau sukses dengan yang kita harapkan. Itu sih Mbak sebenarnya. Jadi kami butuh dinas kesehatan mengadakan sosialisasi yang benar-benar dilaksanakan sampai tingkat bawah, sehingga masyarakat paham dari tingkat bawah sampai di atas. Jadi kalau seadanya sinkronisasi seperti ini, insya Allah tahap demi tahap, upaya demi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung ini, masyarakat paham. Dengan pahamnya masyarakat, mudah-mudahan yaitu tadi kita akan menanggulangi dan perubahan-perubahan ini akan cepat kita selesaikan seperti itu. Saya rasa. Silakan Bu Chandra kalau ingin ditambahkan. Oke. Jadi tadi membahas tentang sosialisasi. Jadi tadi sudah saya singgung dengan Pak Kadis bahwa kasus TBC di Lampung ini kan nomor 2 paling rendah se-Sumatera, masuk 10 besar. Jadi saya ingin agar Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa apa sih bahayanya penyakit TBC, bagaimana cara penanggulangannya, karena banyak sekarang kalau TBC itu kan 6 bulan ya Bu Dokter ya, harus berobat berturut-turut. Kalau lowong 1 kali balik lagi ke awal. Jadi perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena kita nomor 2 terendah se-Sumatera dan masuk 10 besar. Jadi ini jangan dianggap sepele gitu. Ini warning buat kita, Dinas Kesehatan, buat kita semua, bahwa ayo mari kita bersama-sama kita perangi TBC agar masyarakat Lampung sesuai dengan keinginan visi misi Pak Gubernur juga untuk sehat sejahtera. Jadi saya sekali lagi sebagai mitra dari Dinas Kesehatan, saya ingin agar Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi ke bawah sampai tingkat puskesmas, pustu, tentang bahayanya TBC dan bagaimana cara untuk menanggulangannya. Terima kasih. Itu bicara soal penyakit ya Bu ya? Ya, penyakit. Salah satu sosialisasi tadi ada penyakit yang memang lagi di Lampung ini masuk 10 besar tingkat nasional, kan miris kita dengarnya. Nah, saya balik lagi ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kira-kira ke depan apa program yang ingin segera dilaksanakan di tahun 2026 ini Pak Kadis untuk meningkatkan mutu dan layanan puskesmas maupun rumah sakit Pak Kadis? Silakan Pak Kadis. Ya, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi dibantu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selalu menekankan bahwa selalu akan ada alat baru ataupun peralatan-peralatan yang baru yang akan masuk di puskesmas ataupun di klinik-klinik yang ada. Nah, tetapi kami pun menekankan bahwa harus ada SDM yang bekerja di situ. Karena kalau barang dari pemerintah, barang yang sudah ada tetapi belum ada SDM-nya, itu tidak akan dikirim. Walaupun barang sudah ada. Ini untuk Lampung, terserah. Tetapi karena belum ada SDM, tidak. Jadi disinilah kita lebih meningkatkan lagi jumlah SDM kita. Oke, prioritasnya di situ ya Pak Kadis ya. Oke, secara spesifik mungkin Pak Dokter Dia bisa menambahkan terkait program yang ingin dilaksanakan di tahun ini maupun tahun depan. Iya, baik, terima kasih. Benar tadi sampaikan bahwa kita di Provinsi Lampung sedang bertahap untuk pembenahan tadi apa yang disampaikan. Mungkin sekarang kita sengget dulu untuk SDM, kemudian juga alkesnya, nanti peningkatan mutu layanan. Nah, untuk yang sekarang
mungkin dengan melalui bantuan Dewan khususnya Komisi 5 bisa bersama kami Ibu untuk CKG, cek kesehatan gratis, bisa kita sama-sama mensosialisasikan, mendorong masyarakat kita untuk sama-sama mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kami butuh dukungan itu untuk saat ini, sehingga target yang dicapai oleh kita untuk tahun ini adalah minimal 46%. Untuk saat ini kita masih 7,53%, karena masih TW1 sampai dengan bulan April. Insya Allah sampai akhir tahun dengan bantuan ibu-ibu dari Dewan Komisi 5 khususnya yang kami hormati, kami banggakan, mudah-mudahan bisa kita mencapai lebih dari 46%. Jadi kita tidak ranking yang berada di bawah, termasuk di dalam CKG itu ada untuk tuberkulosis di dalamnya. Kemudian untuk yang ke depan, tentu kita punya jangka panjang, peningkatan mutu layanan, bagaimana Lampung mampu bersaing dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Sebentar Bu, CKG ini diperuntukkan atau penerima manfaatnya seluruh masyarakat Lampung? Seluruh masyarakat, cek kesehatan dari gratis. mulai bayi baru lahir sampai dengan lanjut usia. Karena kami sudah sering juga sosialisasi, mungkin belum menyentuh sampai ke masyarakat di bawah. Tentunya dengan bantuan ibu-ibu Dewan, saya yakin ya, kemudian dengan momen ini, insya Allah kita bisa sampai ke Keputusan masyarakat. data yang mau dihimpun tujuannya apa Bu? Ya, Data yang mau dihimpun bahwasanya begini, jadi Lampung ini untuk yang sakit kanker, jantung, stroke, gangguan mendeteksi. nefrologi itu jumlahnya 1 tahun itu menghabiskan anggaran BPJS 5,5 triliun. Yang sakit artinya banyak di rumah sakit. Yang dia tiba-tiba lagi duduk, kena stroke. Dia lagi ini, nggak taunya gulanya tinggi, kemudian tidak tertolong. Kenapa? Karena tidak ada sweeping untuk screening. Jadi tidak ada screening atau pra-screening mendeteksi. Maka kita turun gunung. Turun gunung itu yaitu di puskesmas ataupun klinik yang kita libatkan, bahkan TNI Polri sekarang sudah mulai bahwasanya kita melakukan cek kesehatan gratis, kita screening. Mungkin ada yang rapotnya hijau, aman berarti. Gitu. Kalau rapotnya hijau, dia tidak diabetes, dia tidak hipertensi, aman dia. Tapi kalau ternyata dia rapotnya kuning, pra diabetes, pra hipertensi, berarti ini harus gaya hidupnya dijaga, pola makannya dijaga, itu yang kita sosialisasikan. Tapi kalau rapotnya merah, berarti harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, bagaimana kita mengurangi angka kesakitan yang menghabiskan anggaran cukup besar 5,5 triliun tadi untuk Provinsi Lampung. Sedangkan Lampung sendiri anggarannya untuk mensupport kita nggak mencapai segitu. Jadi kita disubsidi dari provinsi yang lain untuk Lampung angka kesakitan ini jumlahnya. Sedangkan kalau kita perkuat di bawah layanan primer dengan konsep cek kesehatan gratis, saya yakin angka kesakitan di rumah sakit berkurang, sehingga tidak menghabiskan anggaran dari BPJS Kesehatan yang cukup besar. Kita support yang di bawahnya, yang di primer, dengan banyak kegiatan CKG, mulai dari siklus usia bayi baru lahir sampai dengan lanjut usia, sampai anak sekolah di tengah-tengahnya, sampai dewasa di dalamnya, seperti itu. Jadi ada juga support BPJS melalui anggaran kapitasi dan klaim di bawah, termasuk prolanisnya. Mungkin demikian. Jadi yang mau dihimpun itu ya Bu, screening tadi ya, screening kesehatan untuk mengurangi angka kesakitan yang menelan anggaran BPJS. Deteksi dini. Seperti itu ya Bu, deteksi dini ya. Oke, kita nggak kerasa sudah ada di segmen terakhir. Masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement atau dari Dinas Kesehatan ingin memberikan sosialisasi sekaligus di media ini, monggo silakan. Saya mulai mungkin dari Bu Condrowati dulu, silakan Bu. Oke, terima kasih. Jadi kami sebagai DPRD menyambut baik program pemerintah tentang revitalisasi puskesmas. Tetapi kami juga minta kepada Dinas Kesehatan agar terus jangan lelah untuk cross check ke bawah, karena memang pelayanan di puskesmas ini Bu Dokter masih kurang. Banyak keluhan yang datang kepada saya, pelayanan di puskesmas masih kurang. Jadi saya minta senyum, sapa, ramahnya itu dikedepankan. Karena kalau ngurusin orang sakit, kalau kita datang udah jotek duluan, yang darahnya biasanya 150 jadi 180 nanti. Tapi ya itu, pelayanan kuncinya di puskesmas, senyum, sapa, ramah. Baik. Silakan Ibu Mardiana. Oke, baik, terima kasih. Dengan adanya hari ini kita membahas revitalisasi puskesmas untuk pendek jarak, melestarikan kualitas dari puskesmas. Ini luar biasa, jadi maknanya juga mudah-mudahan dengan kita berbincang hari ini bisa menambah wawasan kita semua dan masyarakat khususnya, sehingga adanya koordinasi yang baik antara dinas, kami selaku anggota dewan, begitu juga dengan masyarakat,
program-program pemerintah pusat sampai juga dengan daerah itu tersampaikan di masyarakat yang bawah. Dan saya juga mengimbau atau mengharapkan untuk dinas terkait ya memastikan juga pelayanan ini sampai juga dengan stok obat yang ada di puskesmas itu, karena kadang juga ini lepas kontrol juga masyarakat lebih paham atau lebih senang ini beli obat warung. Nah, ini yang sudah kita terjadi, kita juga masih sering yang namanya beli migrain, bodrek. Pastikan juga ini tersampaikan dengan masyarakat mana yang lebih baik antara obat warung dengan ada yang di puskesmas. Tapi begitu misalnya lebih baik di puskesmas, ya puskesmas juga harus benar-benar menyiapkan standar itu tersebut. Jangan sampai masyarakat lebih yakin dengan obat warung dibandingkan dengan yang ada di puskesmas. Itu juga dengan saat ini banyaknya klinik-klinik yang ada di sekitaran puskesmas. Jangan sampai puskesmas kalah aura sama klinik swasta yang memang secara sumber daya mungkin kualitas. Ketika kita memang melihat di puskesmas sudah ada standarnya, ini kita kalah dengan klinik yang di sekitarnya. Ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan puskesmas akan lebih baik kembali dengan adanya revitalisasi ini. Oke, baik. Silakan dari Pak Kadis. Ya, saya hanya mengingatkan bahwa ada program Presiden Prabowo yang sangat baik, yaitu Quick Win mengenai CKD. Ya, jadi kami terutama Dinas Kesehatan minta bantuan kepada ibu-ibu terutama. Mungkin ibu-ibu kalau memang belum kerjasama dengan puskesmas. Ya, karena siap. CKD kan puskesmas ya. Jadi silakan datang ke puskesmas untuk melaksanakan CKD. Itu aja. Ya. Silakan dari Dr. Dia. Ya. Baik, terima kasih. Menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Tentunya kami Dinas Kesehatan terima kasih banyak untuk kegiatan pada hari ini. Insya Allah tersampaikan pada masyarakat level terbawah dan kemudian ke depannya Insya Allah kami terus akan meningkatkan mutu layanan khususnya Dinas Kesehatan sesuai dengan standar akreditasi. Memang peranan Binwas kami akan kami lebih kuatkan lagi sampai ke level jajaran yang ada di kabupaten kota, di 15 kabupaten kota ada di Provinsi Lampung. Demikian, terima kasih untuk Dewan. Mudah-mudahan dapat turut serta turun bersama kami. Oke, baik. Itu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai revitalisasi puskesmas. Mudah-mudahan saja dapat meningkatkan standar layanan sehingga jarak tempuh masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dasar layanan kesehatan menjadi dekat dan tidak bertele-tele. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.